Smart viewers, BINUS University kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pendidikan berkualitas untuk seluruh BINUSian. Kali ini, BINUS University resmi meluncurkan program pendidikan profesi arsitek atau PPAR. Jadi buat teman-teman BINUSian lulusan arsitektur yang ingin melanjutkan ke jenjang profesi, udah nggak perlu repot-repot lagi cari lembaga lain di luar sana, karena sekarang BINUS University punya jawabannya. Tapi penasaran gak sih, apa alasan utama dibukanya program PPAR ini? Yuk langsung aja kita tanya Dean Faculty of Engineering BINUS University, Dr. Insinyur Nina Nurdiani. Alasan untuk pembukaan program pendidikan profesi arsitek di BINUS University karena komitmen BINUS untuk memberikan lulusan sarjana arsitektur yang berkualitas dan berstandar global. Nah, standar global mensyaratkan untuk pendidikan 5 tahun untuk arsitektur, sehingga kami melengkapi pendidikan arsitektur yang sudah 4 tahun sarjana arsitektur ditambah pendidikan profesi arsitek 1 tahun akan melengkapi pemenuhan kebutuhan standar lulusan arsitektur yang berstandar global. Acara peluncuran ini juga makin istimewa karena dihadiri tokoh penting di dunia arsitektur Indonesia, yaitu Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia, Arsitek Gregorius Budi Yulianto, dan Ketua Asosiasi Pendidikan Arsitek Indonesia, Dr. Yulianto Purwono Prihatmaji. Keduanya membawakan talk show seru bertajuk PPAR dan Masa Depan Arsitek Indonesia. Dalam sesinya, Gregorius menjelaskan PPAR sebagai langkah awal untuk praktik profesional sebagai arsitek. Ia juga menjelaskan tentang bagaimana AI mulai digunakan sebagai tools dalam mendesain serta perjalanan panjang menuju profesi arsitek yang sesungguhnya. Nah, smart viewers, kalau ngomongin AI, kalian kepikiran gak sih apakah AI bakal menggantikan peran arsitek? Langsung aja yuk kita dengerin penjelasan dari arsitek Gregorius. Profesi arsitek tidak mungkin digantikan oleh AI ya, karena arsitek adalah pemegang tanggung jawab atas desain yang akan dibangun. Dan AI ini akan menjadi salah satu alat bantu untuk mempercepat, mempermudah, dan membuat banyak alternatif terhadap desain yang kita buat. Lalu gimana sih cara bijak bagi para arsitek dalam memanfaatkan AI supaya bisa lebih efisien dan produktif? Para arsitek ini harus lebih paham tentang parameter-parameter yang akan digunakan dalam desainnya. Misalnya regulasi, kemudian prinsip-prinsip desain yang memang harus diterapkan, termasuk juga tentang prinsip fisika bangunan misalnya begitu ya. Setelah parameter-parameter ini masuk, tentu AI itu bisa membantu mensimulasikan building dan desain arsitektur yang dibuat itu dengan parameter-parameter yang sudah disusun. Dengan demikian, tujuan untuk mencapai desain yang optimum, baik itu dari sisi estetikanya maupun dari keandalannya, itu akan tercapai dengan keberadaan AI. Wah, keren banget ya smart viewers. Jadi sebagai arsitek profesional, kita nggak cuma dituntut kreatif, tapi juga bijak dan bertanggung jawab dalam membuat desainnya. Selanjutnya, Dr. Prihatmaji memaparkan pentingnya PPAR mulai dari peran lembaga yang menaungi profesi arsitek, lembaga akreditasi, kurikulum, dan proses menjadi arsitek. Nah, menurut Dr. Prihatmaji, seberapa siap sih BINUS University dalam menyelenggarakan PPAR ini? Rekam jejak yang kita amati, baik itu dari dekat dan jauh ya, karena beberapa pengurus arsitektur di BINUS juga menjadi punggawa-punggawa di Aptari. Kami melihat BINUS sangat tabah ya, bagaimana mempersiapkan proses ini, mulai dari pengajuan dulu di Siaga, kemudian ada kunjungan lapangan, sampai kemudian ada berbagai macam koreksi dan revisi-revisi, dan diselaraskan dengan kurikulum yang ada di BINUS. Kami melihat BINUS sangat lebih siap begitu untuk bisa menyelenggarakan profesi arsitek di urusan pendidikan, dan kami juga berterima kasih atas nama Aptari, BINUS mendukung ya dari program pendidikan profesi arsitek. Dari sisi di program studi sarjana, bagaimana di semester 5 dan 6 mahasiswa dikirim ke biro, ya, dikirim ke industri. Saya yakin di program profesi arsitek ini dengan 24 atau 36 SKS, BINUS bisa lebih siap dan nanti juga bisa meningkatkan pendidikan arsitektur di Indonesia sambil menyiapkan arsitek masa depan.
Karena setiap langkah awal pasti disertai dengan harapan besar untuk masa depan, yuk kita simak harapan-harapan dari Dr. Nina, arsitek Gregorius, dan Dr. Prihatmaji untuk program ini ke depannya. Kami berharap lulusan pendidikan profesi arsitek ini akan melengkapi kebutuhan arsitek profesional di Indonesia. Sehingga diharapkan nanti karya-karya arsitektur yang dibangun, diciptakan, didesain oleh para arsitek, mereka memiliki lisensi surat tanda registrasi arsitek yang mensyaratkan arsitek profesional itu bisa. Tentu menyambut baik ya, ini adalah sekolah ke-20 yang dibuka. Sebenarnya masih jauh, kebutuhan kita masih lebih banyak dari itu. Namun dengan keberadaan BINUS ini akan memberikan warna tersendiri terhadap PPAR ya. Tentu diharapkan bisa menambah kapasitas dan juga jumlah lulusan calon arsitek yang lebih banyak lagi. Itu yang diharapkan dari nasional. Kami berharap nanti bisa menjadi salah satu teladan ya, bisa menjadi salah satu panutan dalam pengembangan program studi pendidikan profesi arsitek di Indonesia.